Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nabawi rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan rahmatnya di pagi hari ini kembali kita dapat hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa menikmati sholat subuh berjamaah, bersilaturahim, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim kita kajian ahad subuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan insya Allah akan sampai juga kepada umat beliau yang istiqomah, menjalankan risalah yang dibawanya, dan selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini, di ahad ketiga, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Husnul Hakim. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita dari surat Al-Hijr. Mungkin dari 2 bulan yang lalu Ustadz ya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Ustadz Husnul Hakim. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita luruskan niat kita kembali. Kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini menjadi ibadah dan insya Allah kita akan mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat dari kajian kita pada pagi hari ini. Dan mari kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Husnul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid An-Nabawi rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dengan jamaah Masjid An-Nabawi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bertemunya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah berkenan menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk masyarakat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 mulai ayat 26. Sampai selesai nanti lihat waktunya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. Ayat ini kembali menjelaskan tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini ada di banyak surah. Tetapi pengulangan ini bukan semata-mata pengulangan, tetapi pengulangan itu menunjukkan tahapan-tahapan. Sekaligus juga menunjukkan unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia. Min turab, min tin, min salsal, min hama'in masnun, min nutfah. Jadi ada banyak tahapan-tahapan itu. Tapi ini kemarin min turab, kemudian min tin, min salsal. Salsal itu dari kalau orang itu membuat periuk ya, atau apa itu yang mahal itu, apa namanya yang gede, guci. Itu kan dari tanah ya, tanah campur air jadi tanah liat kemudian dibakar kan gitu, dibakar baru dibentuk. Nah, gitu. Kira-kira seperti itulah. Bapak Ibu kalau pernah ke Amerika yang ada patung-patung itu, ya katanya, yang saya juga melihat fotonya saja, nggak ke sana. Yang ada patungnya George Bush, ada patungnya, itu kan persis itu. Sampai teman saya ini kan dia tanda tangan, terus di sini ada George Bush. Wih, di mana ini nggak taunya patung. Subhanallah, hebat sekali manusia itu. Itu pasti dari apa? Tanah. Kemudian menjadi apa itu? Tanah liat, kemudian dibakar, terus dibentuk seperti begitu. Ya gitu. Cuma ada artinya, jangankan Allah, itu maksudnya. Jangankan Allah yang ahsanul khaliqin, lawang manusia saja bisa membuat wujud manusia persis seperti orangnya. Cuma satu hal yang tidak dimiliki manusia, ya. Nanti akan disebutkan di sini. Nah, ayat ini setelah sebelumnya Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini selalu digandengkan begitu. Penciptaan langit dan bumi dan segala macam sarana dan prasarananya. Makanya Imam Ibn Athaillah itu menyebutnya bahwa manusia itu diberikan dua kenikmatan. Pertama adalah nikmatul ijad, kenikmatan berupa wujudnya dia di dunia ini.
sama nikmatul imdadat. Nikmat pertolongan Allah demi kelestarian wujudnya. Jadi sebelum manusia hadir di bumi ini, semua sarana dan prasarana telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat manusia begitu sangat rumit sistemnya dan jelimet begitu, sehingga tidak ada satu pun dokter spesialis. Dia spesialis apa? Spesialis manusia, enggak ada. Ya spesialis jantung, ya spesialis wayang. Sebelum dia selesai sudah mati duluan. Sehingga manusia hanya bisa spesialis dari sisi dari tubuh manusia. Ini menunjukkan betapa jelimetnya dan betapa rumitnya sistem yang dimiliki manusia. Padahal kata Al-Quran, belum ada apa-apanya. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Langit bumi ini lebih jelimet lagi. Artinya ini menjadi satu bukti atas kemahakuasaan Allah dan keesaan Allah. Karena itu, inilah kenikmatan itu yang itu dikaruniakan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ni'matul ijad dan ni'matul imdadat. Nah, ayat ini, rangkaian ayat ini secara keseluruhan menginformasikan kepada kita dimensi yang dimiliki oleh manusia yang berbeda dengan yang lain. Satu sisi, Al-Quran menginformasikan bahwa semua umat manusia punya dimensi yang sama, yang secara umum diistilahkan dengan dimensi jasmaniyah. Dimensi jasmaniyah. Sehingga unsur-unsur yang kemudian di beberapa surah-surah itu menggambarkan dengan dimensi yang dikandung oleh semua umat manusia. Gak peduli dia terlahir dari perut ibu yang mana, gak peduli dia itu agamanya apa, kok manusia dia adalah makhluk yang berjasad kasar. Makhluk yang berjasad kasar inilah oleh Al-Quran diistilahkan dengan basyarun. Kalau Bapak Ibu menemukan kata basyarun, kenapa manusia disebut basyarun? Karena manusia itu adalah makhluk yang berjasad kasar. Sementara ini ada al-insan. Nanti di rangkaian ayat ini ada dua term, ada dua kata yang sama-sama artinya manusia. Tadi kan kita baca ya, inni khaliqum basyara min tin. Di ayat mananya tadi itu? Nanti akan ketemu sendiri. Ya. Dari rangkaian ayat tadi itu ada dua kata, yang satu al-insan, itu ya. Ayat berapa itu? 28. Itu yang itu. Inni khaliqum basyaran. Kenapa? Karena al-insan itu prosesnya dari basyar yang kemudian dia itu ada dimensi lain dalam diri kita. Manusia meskipun makhluk yang berjasad kasar, kelihatan begini, tapi manusia tidak bisa dimasukkan dalam kelompok binatang, sama-sama berjasad kasar. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan dimensi halusnya yang kita kenal dengan roh. Jamaah sekalian, karena itu Allah sebagai Maha Rahman dan Maha Rahim mempersiapkan seluruh prasarana dan prasarananya, ini namanya imdadat. Pertolongan Allah, sarana dan prasarana untuk mendukung kelestarian wujud manusia. Saya tidak mengatakan kelestarian wujud makhluk hidup ya, tapi saya katakan kelestarian wujud manusia. Kalau begitu, sarana apa yang kemudian disediakan oleh Allah untuk supaya manusia itu? Ketika kita sudah bicara al-insan, ketika Al-Quran sudah menggunakan al-insan untuk menunjuk manusia, itu artinya totalitas manusia secara keseluruhan sebagai makhluk yang berdimensi jasmaniyah dan
rohaniah. Sebagai makhluk jasmani, kalau lapar makan, karena kita makhluk jasmani. Kalau bapak bertahan gak mau makan, mati bapak sebagai makhluk jasmani. Sebagai makhluk jasmani, kalau haus minum, makhluk jasmani. Kalau kehujanan, kepanasan, yang berteduh. Kalau dia telanjang, ya kemudian pakai baju. Ya inilah makhluk-makhluk jasmani. Karena itu, supaya manusia itu punya cara untuk bisa mempertahankan fisiknya sebagai makhluk jasmani, gimana caranya? Allah memberikan anugerah. Namanya apa? Hawa nafsu. Nah gitu. Makanya hawa nafsu itu anugerah. Cuma anugerah ini untuk kelestarian wujud jasmaninya. Bukan untuk rohani. Karena hawa nafsu itu enggak kenal pengajian. Kalau orang kok nuruti hawa nafsu, enggak kuat bangun subuh Pak. Bener ya? Kalau kok nuruti hawa nafsu, enggak kuat bangun apalagi sebelum subuh, ya enggak kuat. Hawa nafsu kok, hawa nafsu itu enggak kenal pengajian. Tapi hawa nafsu itu dibutuhkan sebagai anugerah bagi manusia untuk apa? Kelestarian wujud manusia dari sisi fisik jasmaniah. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa punya cara. Tetapi keberadaan manusia tadi itu bukan dilihat dari sisi fisiknya. Kalau dari sisi fisiknya manusia tidak punya nilai apapun. Karena tidak ada bisa kita andalkan dari fisik kita. Dulu saya pernah nyatakan, dari sisi jasmaniah manusia itu berasal dari bahan yang tidak berharga. Min nutfah, min turab, dari bahan yang rendah. Kemudian dari sisi fisik, akhirnya apa? Akhir perjalanan manusia itu hanya seonggok mayat, jadi bangkai. Meskipun dia hebatnya luar biasa, meskipun dia gagah, ganteng, blongor-blongor begitu, meskipun dia itu punya kekuasaan tak tertandingi, kok mati. Selesai semua. Dia hanya berakhir dengan tidak berharga. Yang dibawa ke sana kemari juga barang tidak berharga. Kalau begitu, manusia tidak layak dihukumi. Manusia tidak layak dimuliakan dari sisi jasmaniahnya itu. Manusia tidak layak mengandalkan dirinya menjadi seorang yang mulia dari sisi jasmaniah. Kenapa? Kenyataannya berasal dari barang yang tidak berharga, berakhir dengan tidak berharga, yang dibawa barang tidak berharga. Karena itu, supaya manusia itu menjadi makhluk yang berharga, makhluk yang bernilai dan makhluk yang mulia, Allah ingin agar manusia itu menjadi makhluk yang lain daripada yang lain. Al-Quran mengistilahkan dengan khalqan akhar. Supaya manusia itu menjadi makhluk yang lain daripada yang lain, bukan dikasih ilmu, tidak begitu. Bukan dikasih harta, tidak begitu. Tapi ditiupkan roh di dalamnya. Maka dia menjadi makhluk yang lain daripada yang lain. Nah, untuk bisa melindungi fungsi roh tadi itu, supaya roh tadi itu bisa menjadi hidup, bisa lebih dominan maksud saya. Supaya potensi rohani manusia itu bisa lebih dominan, kalau jasmani kan butuh apa tadi? Lapar butuh makan, haus butuh minum, merasa kehujanan, kepanasan butuh rumah dan sebagainya. Nah kalau rohani butuh apa? Rohani tidak bisa dikasih makanan yang enak. Rohani tidak bisa dikasih rumah yang bagus. Rohani tidak bisa dikasih duit yang banyak. Kalau begitu harus ada yang melindungi sisi rohani itu. Disinilah alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillah kok Allah menurunkan apa? Al-Quran. Nah Al-Quran itu tidak untuk jasmani. Karena jasmani kita nggak butuh Al-Quran. Kalau bapak ibu pengen sehat bukan baca Al-Quran, sepedaan. Sepedaan sana. Gitu. Ya, olahraga sepedaan itu supaya sehat jasmaninya. Gitu. Tapi Al-Quran itu untuk menyehatkan rohaninya. Kenapa? Karena di dalam rohani yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jangan dibalik ya. Bukan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tidak. Saya sering katakan bapak ibu hadir di sini itu bukan karena sehat jasmani. Bukan karena sehat
jasmani, tapi rohaninya yang sehat. Kalau tua-tua kayak, mana yang tua? Kok muda-muda semua di sini? Kok ya muda-muda semua di sini? Mohon maaf ya, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu, kalau suruh lomba lari sama saya berani menjamin menang saya. Ada banyak orang yang lebih muda dari bapak dan lebih kuat. Tapi dia tidak kuat bangun sebelum subuh. Dia enggak kuat bangun subuh. Dan dia enggak kuat untuk pergi ke masjid. Padahal sehat. Bukan hanya sehat, sehat. Saking sehatnya itu. Itu menunjukkan bahwa sehat jasmani itu tidak lantas menjadi sehat jiwanya. Makanya dibalik. Rohaninya harus sehat. Rohani sehat itu hanya dengan Al-Quran. Makanya alhamdulillah Allah menurunkan Al-Quran. Karena itu Rasul mengatakan Al-Quran adalah ma'dubatullah. Ini loh hidangannya Allah. Makan kamu itu supaya sehat. Nah, gitu. Maka merugilah orang yang tidak mau mendekati hidangannya Allah. Karena justru dengan mendekati itu, menyehatkan rohaninya, dia menjadi makhluk yang bernilai. Karena itu, roh bagi manusia bukan saja menjadikan manusia itu hidup, bukan saja menjadikan telinga berfungsi, mata berfungsi, semua anggota tubuh ini berfungsi, bukan semata-mata itu. Tapi roh menjadikan hidup manusia lebih berarti. Sehingga ketika melihat, tidak seperti melihatnya binatang. Punya telinga, tidak seperti telinganya binatang. Punya akal, tidak seperti punya binatang. Jadi gitu. Punya jasad, tidak seperti jasadnya binatang. Untuk apa? Roh itu. Karena itu, di sini kemudian logika itu dibangun. Kenapa Al-Quran itu disebut dengan roh? Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina. Nama lain Al-Quran adalah roh. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril juga disebut ar-roh. Kemudian diturunkan kepada manusia, supaya manusia itu bisa mengakses kebenaran yang dibawa Al-Quran, Allah titipkan dimensinya. Allah titipkan softwarenya namanya rohnya. Supaya apa? Manusia bisa mengambil kemanfaatan dari Al-Quran. Ini namanya ni'matul imdadat ar-ruhi. Ni'matul imdad ar-ruhi. Jadi dua nikmatnya, nikmat tadi pertolongan Allah itu. Pertolongan untuk melestarikan wujud jasmani manusia sehingga kita bisa mempertahankannya. Sama pertolongan Allah supaya kita punya cara untuk menyehatkan rohaninya. Nah, ayat ini diawali untuk menjelaskan tentang sisi dimensi jasmaniyahnya. Wal jannah khalaqnahu min qabl min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia. Min qablu sebelum manusia min naris samum. Jadi naris samum itu jadi kalau ada api, jilatan api di atasnya itu naris samum. Jadi jilatan api itu jadi panas, Pak. Kalau sini panasan sini jadi dijilat api itu. Nah, Al-Quran menggambarkan, ya nggak usah bayangin gimana ya, nggak usah bayangin itu kejauhan. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Al-Quran menyatakan tidak ada satupun yang bisa menyaksikan proses kejadian alam semesta dan tidak ada satupun yang bisa menyaksikan proses kejadian manusia. Yang penting terima saja, lebih enak. Makanya kejadian Adam ini nanti akan dilihat. Kata kholako yang artinya menciptakan itu kan predikat ya. Subjeknya itu terkadang kholakna. Berarti artinya apa? Kami menciptakan. Tapi terkadang kholaktu, aku menciptakan. Karenanya pada konsep yang pertama, walaqad khalaqnal insan, Al-Quran sedang menjelaskan manusia secara umum. Tapi perhatikan ketika Al-Quran menyatakan bahwa kamu gak mau khalaqtahu. Inni khalaqtu apa itu? Khalaqtahu min su'aidih. Tidak benar wal jannah tadi itu. Wal jannah khalaqtahu min qablu min narsa.
wal jannah khalaqna min qablu samum. Enggak khalaqtuhu wa nafakhtu min ruh. 32 coba. 32. Nah ini 33. Perhatikan 33 itu. Enggak kelihatan ya? Ya dibuka di Qur'annya biar kelihatan. Dia menggunakan khalaqtahu. Kata iblis, lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu. Di dalam ayat, padahal engkau itu satu orang. Kalau na itu banyak orang. Karena kami. Di ayat yang lain, khalaqtahu biyadai. Di ayat yang lain, aku ciptakan dengan tanganku, kata Al-Quran. Nah, ayat-ayat ini ketika subjeknya itu adalah orang pertama tunggal, aku, itu ditujukan kepada Adam alaihissalam. Karena itu proses kejadiannya Adam ini gak bisa dianalisis. Gak bisa direka-reka, sekarang itu macam-macam Pak. Adam itu kan manusia, kalau manusia dia seperti manusia yang lain. Kalau begitu lahirnya Adam itu harus ada makhluk seperti manusia yang dipinjam oleh Allah rahimnya untuk mengandung Adam. Kejauhan. Itulah yang oleh Al-Quran, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudallin aduda. Tidak ada seorang pun yang bisa menyaksikan ini. Karena itu Al-Quran mengatakan khalaqtu, karena kejadian Adam itu menyangkut uluhiyahnya. Berbeda dengan manusia. Kalau kejadian kita bisa dikawal oleh embriologi. Seorang embriolog bisa mengawal dari titik nol. Bahkan sebelum terjadi pembuahan sel telur dan sperma dan telur, itu sudah bisa dikawal bagaimana kejadian itu. Sampai dia sudah gede. Bahkan sekarang itu kan USG bukan 3 dimensi, 4 dimensi. Senyumnya bayi itu bisa kelihatan. Wah, hebat manusia itu. Makanya khalaqna, kami ciptakan. Tapi meskipun begitu tetap yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia punya kemampuan untuk bisa mengawal proses kejadian manusia, tapi kalau Adam selesai. Makanya Rasul mengatakan Allah menciptakan Adam itu situna dhira'an. 60 dhira'. Saya kemarin dapat kiriman foto haji. Jadi orang itu haji. Masya Allah, gawat deh Pak. Mungkin raksasa kali ya. Dia pakai baju ihram. Ini bukan orang di Indonesia. Dia berdiri sama-sama dengan orang luar negeri. Orangnya itu sepinggang. Berarti kan raksasa itu. Itu kalau dia berdiri orang kayak saya, mungkin selutut. Ini dengan orang luar negeri, ya paling tidak sepaha lah. Itu sepinggang, benar-benar sepinggang. Saya lihat, Masya Allah. Lewong sekarang aja orangnya kayak raksasa begitu ada. Apalagi zaman dahulu, zaman bahala itu. Tapi tidak ada satu informasi pun menyangkut proses Adam. Al-Quran yang mengatakan, Inna mathala Isa indallah kamathil Adam. Kalau kamu merasa heran bagaimana proses Nabi Isa kok nggak pakai bapak, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Adam itu malah nggak ada kedua-duanya, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, loh gitu. Prosesnya juga nggak ada. Jadi gitu. Kalau sudah menyangkut kun fayakun itu sudah tidak bisa diterima menggunakan logika, tapi diterima dengan hati. Nah gitu. Karena itu suatu hal yang tidak perlu harus didiskusikan sangat mendalam. Nah, jin, saya tidak terlalu jauh dengan jin, saya juga nggak bisa melihat. Cuma kita yakin jin itu ada. Bahkan jin itu kira-kira begini, jin itu seperti manusia, cuma punya kekuatan yang luar biasa. Dari sisi mananya seperti manusia itu? Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum.
Jin itu akan melihat kita di mana saja kita berada. Ya jelas saja, wong kita ini adalah makhluk yang berjasad kasar, dia adalah makhluk halus. Ya tentu saja. Jadi, tetapi jin itu tidak seperti malaikat, makanya illa iblis. Ini al-jan, sebentar. Min qabl nasam. Nah, dua makhluk ini di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Kalau begitu, jin itu punya karakter seperti manusia. Nah, di situ samanya, kesamaan karakter. Di mana? Sama-sama makhluk mukhtarin. Makhluk yang diberikan hak pilih oleh Allah untuk taat atau tidak taat. Makanya di dunia jin itu juga ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang muslim, ada yang kafir. Bapak bisa lebih jelas baca di surah jin. Bagi jin-jin yang taat, jin-jin yang baik, dia juga hadir di pengajian ini. Banyak Pak ini, Bapak nggak lihat aja. Banyak dia hadir. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adabin alim. Al-ayah. Jadi rombongan jin itu dia juga hadir dalam pengajian-pengajian Al-Qur'an. Ketika sudah dimulai, tadi kan ada mulai ya, gitu. Pengajian sudah dimulai, jangan berisik. Loh gitu jin itu salah kof. Makanya kalau manusia berisik ya nanti kalah sama jin. Itu pengajian lagi dimulai, ansitu, dengerin gitu. Itu di surah Al-Ahqaf. Dengerin. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah selesai pengajiannya kembali ke teman-temannya. Tadi saya mendapatkan pengajian ini. Ajibu da'i Allah dan sebagainya. Pokoknya yang menuruti ini akan masuk surga. Kalau yang enggak nurut ini dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Kalau manusia sekarang canggih, pakai begini bisa dilihat mana-mana. Jadi gitu enggak ikut pengajian di sini. Saking canggihnya manusia. Manusia memang lebih canggih. Dulu Ifrit itu, qala Ifritu minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqabik. Di dalam surah An-Naml. Ceritanya Nabi Sulaiman saat itu ingin menundukkan Bilqis, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya? Kata Ifrit, saya. Wah. Makanya karena ada unsur yang sama sehingga tidak bisa ada lebih baik, lebih buruk, tidak ada. Saya nanti bisa. Saya akan datangkan sebelum kamu berdiri dari tempat. Waduh. Tapi untungnya ada. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min 'ilmi ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Bagi orang yang dianugerahi ilmu, kata wahai raja, saya bisa mendatangkan itu sekejap mata. Oh gitu ya, sekejap mata. Ya enggak usah dipikir, makanya ilmu ini harus dicari gimana caranya bisa sekejap mata. Tapi sekarang ada sekarang. Apa namanya ya? Jadi benda itu saya tidak bisa menjelaskan. Bukan kapasitas saya, tapi benda yang ada itu diproses lebih karena dalam waktu yang singkat bisa datang di sini. Waduh, ini mantap itu. Bisa mendatangkan begitu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan. Ada teman saya yang dari BPPT, dia menjelaskan itu. Tapi meskipun begitu dia kalah dengan manusia. Memang manusia itu kalau sudah dianugerahi ilmu. Tetapi kalau manusia itu ketika dia bisa falamma ra'ah qala hadza min fadli rabbi. Nah, disinilah yang akan membedakan manusia yang dikaruniai ilmunya Allah dengan manusia dikaruniai ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah. Bagi manusia yang dikaruniai ilmu sekaligus hidayah, ketika dia berhasil dengan ilmunya, dia akan katakan hadza min fadli rabbi. Ini memang anugerah. Ini anugerah dari Tuhanku, bukan karena aku benar-benar pintar. Enggak, ini anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani a'ashkuru am akfur.
Justru dengan kepintaran ini Allah ingin mengujiku, apakah aku bisa bersyukur atau aku malah kufur. Lah kalau orang, wah ini Bapak iya makanya kamu nggak nurut dengan aku sih. Makanya ini kalau bukan karena aku, lah ya bukan manusia kalau gitu. Itu ilmunya tidak dibarengi dengan hidayah. Makanya ada riwayat, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang dikaruniai ilmu tapi tidak dikaruniai hidayah, maka ilmunya tidak menambah dari Allah kecuali semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kita kembali ke jin tadi itu. Jadi jin itu seperti manusia cuma punya kekuatan luar biasa. Dari sisi mananya? Dari sisi sama-sama makhluk yang diberikan hak pilih. Mau taat silahkan, mau nggak taat silahkan. Tapi yang penting berani mempertanggungjawabkan. Nah gitu. Jadi tugas jin dan tugas manusia ketika menjalani hidup itu sama. Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kemudian Al-Quran menjelaskan kembali tentang dialog nanti. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Ayat ini menggunakan basharan. Bashar itu sama dengan manusia. Tadi saya sampaikan, kenapa manusia bashar? Karena manusia dari berjasad kasar. Ini tidak saya jelaskan lebih lanjut karena tadi sudah dijelaskan. Cuma yang membedakan cuma basharon saja. Nah, manusia yang dari bahan tadi itu, dari sisi jasmaniyah tadi, unsur-unsur tadi yang berupa materi tadi itu, supaya manusia itu menjadi makhluk yang sempurna, yang bahasa Al-Quran menyebutkan al-insan, maka kata Al-Quran, faida sawaituhu. At-taswiyah, ta'ani ja'alu syai' salihan lil muhimmah allati turadu lahu. Yaitu menjadikan sesuatu layak untuk difungsikan. Misalnya kalau Bapak punya benda yang Bapak rakit, kemudian wah ini siap untuk digunakan. Ini namanya proses at-taswiyah. Sehingga ini bisa, proses ini sudah. Karena itu biasa diartikan faida sawaitu, setelah kami sempurnakan ciptaannya. Hadis menyebutnya, kalau dalam hadis itu nutfah, Fathul Hadi dari alaqah, alaqah dari mudghah kemudian ditiupkan roh. Nah gitu. Jadi ada proses. Ada proses setelah sempurna dari sisi materi, semua sempurna, telinga sudah ada, ini ada, semuanya sempurna, baru kemudian aku tiupkan roh ke dalamnya. Nah, ayat ini menggunakan min ruhi. Di dalam ayat yang lain summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Di dalam surah As-Sajdah. Di dalam surah Al-Isra yas'alunaka 'anir ruh. Jadi ada 3 ungkapan ruh tadi itu pakai alif lam ar-ruh, disandarkan dengan kata ganti. Orang pertama ruhi, ayat ini disandarkan dengan kata ganti orang ketiga ruhihi, seperti di surah As-Sajdah. Nah, ini semuanya kembali kepada Allah. Kata kunya kembali kepada Allah. Kata ruhihi, rohnya bukan roh orang itu, tapi rohnya Allah. Ar-ruh itu ya kembali pada Allah. Jadi artinya dalam diri manusia itu ada potensi rohani, potensi uluhiyah. Atau potensi lahut, potensi ketuhanan. Makanya karena manusia itu punya dimensi roh, inilah yang menjadikan manusia bisa meniru akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah, menyayangi, mengasihi, beradil. Kenapa? Karena manusia punya potensi ilah tadi itu. Punya potensi tadi itu.
Faqa'u lahu sajidin. Karena itu melalui peniupan ruh itulah yang menjadikan manusia berbeda. Sebagai makhluk jasmani, manusia tidak bisa dimasukkan kelompok binatang kan ada roh. Tetapi sebagai makhluk rohani, kan ada roh tadi itu, tidak bisa dimasukkan kelompok malaikat. Loh kalau gitu kelompok mana? Ya kelompok sendiri. Inilah Al-Quran menyebutnya dengan khalqon akhar. Makhluk yang lain daripada yang lain. Disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Thumma ansha'nahu khalqon akhar. Nah, karena itu barulah kemudian malaikat faqa'u lahu sajidin. Kemudian mereka semuanya sujud. Ya tentu saja sujudnya malaikat itu bukan karena taat pada Adam suruh sujud, tapi sujudnya malaikat itu karena taat kepada Allah menyuruh sujud kepadanya. Nah gitu ya. Jadi bukan karena loh, kan sujud kan harusnya kepada Allah. Oh iya, tapi malaikat itu Allah yang memerintahkan. Sekarang kamu sujud kepada Adam. Nah, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemudian semuanya tak terkecuali illa iblis. Akan tetapi iblis tidak mau. Nah, kata illa iblis inilah yang menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama. Apakah iblis itu termasuk malaikat atau tidak? Nah gitu ya. Imam Mutawalli Sya'rawi dalam penjelasannya. Jadi ya gara-gara kata illa itu. Fasajadal malaikatul majma'un illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Oh, berarti kan iblis dikecualikan dari malaikat. Oh gitu, logikanya kan begitu. Semua datang kecuali si Ahmad. Ahmad ya termasuk manusia yang datang tadi itu. Nah, jamaah sekalian, logika bahasa ini tentu saja akan kalah dengan logika nas Al-Quran. Kalau Bapak baca di surah Kahfi ayat 50, apakah iblis itu termasuk malaikat atau bukan? Bisa dibuka. Fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ini. Bapak bisa lihat di tayangan itu. Fasajadu illa iblis kana minal jinni. Mereka sujud kecuali iblis. Iblis itu termasuk jin. Nah, itu. Dari kelompok jin. Pernyataan ini menjadi cukup penting. Kenapa? Kalau malaikat itu bukan makhluk mukhtarin. Bukan makhluk yang diberikan hak pilih untuk taat atau tidak taat. Malaikat itu yaf'aluna ma amarallah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang enggak pernah melawan perintah Allah dan selalu melaksanakan perintahnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ibadahnya malaikat itu tidak dinilai. Karena ibadahnya malaikat itu tidak lahir dari sisi perjuangan. Kalau Bapak kan tidak. Bapak bisa nggak milih nggak ngaji? Bisa. Nggak ada yang maksa. Oh nggak enak Pak, saya kalau nggak ngaji di absen. Loh di absen aja loh. Bilang aja kalau sakit beres. Makanya ibadahnya manusia itu menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketika manusia memutuskan saya ngaji dalam waktu yang sama, ngaji enggak ya, males hal itu, logisa. Manusia bisa memilih untuk itu. Nah, iblis bukan kelompok malaikat. Kalau kelompok malaikat dia tidak bisa milih. Dia tidak bisa menolak. Tapi dia minal jinni. Nah gitu. Tadi kita katakan jin itu karakternya sama dengan manusia. Bukan sama dari sisi bahan, tapi sama-sama makhluk yang diberikan hak pilih untuk taat atau tidak taat. Iblis milih gak taat. Loh, gitu. Iblis dijelaskan di dalam hadis namanya Abul Jinni. Adam disebut dengan Abul Bashar. Kalau Adam itu bapaknya manusia, nenek moyangnya manusia. Kalau iblis itu nenek moyangnya jin. Kana minal jinni. Fafasaqa an amri rabbih. Makanya karena iblis itu ada kelompok jin yang fasik, kelompok jin yang tidak taat, namanya orang enggak taat, ya dia pengaruhi teman-temannya supaya enggak
taat. Loh gitu, supaya ada temannya. Sama manusia kan begitu juga. Kalau dia nggak mau ngaji, dia pengaruhi orang lain tuh nggak mau ngaji. Kalau dia itu nggak mau membantu, dia pengaruhi orang lain supaya nggak bantu. Itu An-Nabawi lagi bangun misalnya ini. Oh udah banyak, saya mau ikut ah. Karena dianya pelit. Dia bilang, udah nggak usah, udah banyak yang nyumbang. Percuma nggak usah, udah nggak banyak yang nyumbang. Enggak, saya memang udah niat. Emang kamu mau nyumbang berapa? 1 juta. Kebanyakan. Rata-rata cuma 100.000. Jadi kalau seandainya nggak apa-apa, nggak nyumbang nggak apa-apa, saya nggak nyumbang. Loh gitu, dia maunya itu supaya ada teman. Alladzina yakhluna ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang bakhil itu akan menyuruh orang lain supaya bakhil seperti dia. Sama jin juga begitu. Kalau dia itu fasik, kalau dia itu melanggar durhaka sama Allah, dia pingin teman-temannya sama-sama durhaka sama dia. Oh sama, persis sama. Cuma bedanya dia punya kekuatan luar biasa. Itu saja jadi itu. Nah, iblis jadi itu ya. Gak usah pakai logika bahasa. Al-Quran makanya Pak Quraisy itu illa iblis tidak diartikan kecuali iblis. Akan tetapi iblis tidak. Dulu iblis itu adalah makhluk yang sangat taat. Salahnya cuma satu saja, sombong. Ya Allah, berantakan Pak. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu senang kalau melihat umatnya itu rajin ibadah. Ada satu riwayat itu, la yadkhula ahdakumul jannah bi'amali. Al-hadits atau kama qala Rasulullah SAW. Dia cukup panjang. Seseorang tidak akan, di antara kalian tidak akan masuk surga sebab amalnya. Bahasa lugasnya, amal kalian tidak menyebabkan kalian masuk surga. Ini tentu saja pernyataan ini ya kayak petir di siang bolong. Waduh, lah kalau amal tidak bisa menyebabkan masuk surga terus gimana? Ngapain sholat? Ngapain saya sholat? Harus sedekah, terus ngapain saya? Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di tengah-tengah Rasulullah saat itu, Rasulullah kemudian Bapak Ibu bayangkan, Bapak kira-kira ngomong begitu ya. Nah terus ya Rasulullah, ngapain saya? Pernyataan ini saja sudah menunjukkan kesombongan. Ngomongnya ini saja. Kalau seandainya saya bayangkan saya di tengah-tengah, saya rasanya saya akan bilang, loh ya Rasulullah, kalau amal seorang hamba itu tidak menyebabkan masuk surga, lah terus ngapain saya sholat? Loh, kok kayaknya pede banget sholat saya itu diterima. Beda kalau sahabat. Kalau para sahabat tidak kalau gitu ya Rasulullah ngapain kalau memang tidak ada fungsinya. Tidak begitu sahabat. Kalau para sahabat itu berpikirnya tidak pada dirinya, berpikirnya di Rasulullahnya. Karena Rasulullah kan bagian dari seorang hamba yang dia juga beramal. Jadi sahabat dibalikkan saja. Ya Rasulullah, kalau amal engkau gimana? Jadi dia tidak ke dirinya. Karena bagi dia, kalau saya belum apa-apanya. Gimana kan Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau amal Anda bagaimana? Apakah amal ibadah Anda itu juga tidak menyebabkan Anda masuk surga? Rasulullah dengan ringan saja jawabnya, wala ana, iya termasuk amalku. Loh, coba. Rasulullah sudah nyundul langit. Ini kalau seandainya akhlak itu adalah pola hubungan, 4 pola hubungan. Manusia dengan Tuhannya, manusia dengan orang lain, manusia dengan dirinya, manusia dengan alam sekitarnya. Kalau kita menggunakan angka sempurna dari 100, maka 4-4-nya itu 100 nilainya. Tapi Rasulullah ringan saja menyebutkan, wala ana, iya amalku juga tidak bisa menyebabkan aku masuk surga. Subhanallah. Apakah Rasulullah menafikan fungsi amal? Tidak. Kalau seandainya hadis ini Rasulullah menafikan fungsi amal bagi manusia, maka hadis yang sahih ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Lawang Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
kecil saja kok baik dilihat dan akan bisa punya efek. Tapi Rasul ingin mengajarkan kepada kita. Lah kalau gitu orang masuk surga gimana Rasulullah? Illa ayyadaghammadadallahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali kalau saya ini mendapat anugerah dan rahmat Allah baru saya bisa masuk surga. Masya Allah. Inilah akhlak, kesadaran ini adalah kesadaran rohani. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita bisa melakukan yang terbaik. Tapi nggak usah susah-susah merasa yang paling baik. Udahlah biarin orang masing-masing itu punya tanggung jawabnya, amalnya masing-masing. Nggak usah susah-susah nilai orang. Lah wong ibadah kita saja loh, nggak bisa menjamin bahwa kita itu masuk surga. Kalau kita harus jujur Pak, kalau kita harus jujur, kita itu sebenarnya nggak suka dengan sholat itu. Loh ini serius ini. Sebenarnya kita kalau harus jujur, nggak ada yang bisa kita tiru dari Rasulullah. Lawang Rasulullah itu seneng kalau sholat. Kalau kita itu seneng kalau sudah sholat. Loh. Kalau Rasulullah itu sholat itu bisa menikmati. Kalau kita itu sholat karena kewajiban. Sehingga kalau imamnya panjang sedikit, jadi imam panjang-panjang. Loh karena sebenarnya kita nggak suka sholat. Sebenarnya kita nggak senang dengan sholat itu. Kalau Rasulullah itu kalau capek istirahatnya sholat. Kalau kita itu kan istirahat dulu baru sholat. Itu pun kalau nggak kebablas. Loh kan kebablas ya lupa. Jadi nggak ada yang bisa kita andalkan Bapak Ibu dan Saudara. Masya Allah. Akhir-akhir ini kok ya tega-teganya dia maksud saya. Kok ya sampai berani-beraninya. Dia itu kemudian mengklaim sebagai yang seperti Rasulullah. Dari sisi mananya? Cara makannya aja nggak sama. Makanya tadi itu loh. Makan tadi itu gak ada yang sama. Gak ada yang bisa kita tiru. Hanya akhlaknya saja bisa kita tiru. Jujurnya bisa kita tiru. Sabarnya bisa kita tiru. Tapi kualitas dari sabar yang tidak bisa kita tiru lagi. Tapi paling tidak akan bisa kita dicontohkan itu. Ini namanya uswah hasanah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, malaikat iblis itu dulu hebat, top dia. Tapi karena dia sombong, hancur berantakan. Karena itu beribadalah kepada Allah sebaik yang Bapak Ibu bisa. Tapi jangan pernah merasa sudah baik. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah min alamatis syaqawah. Indikasi bahwa orang itu akan celaka apa? Kata Rasulullah. Dzikrul hasanat al-madiyah. Dia suka nginget-nginget kebaikan. Saya kan, wah jadi kayak kebaikan itu diingat terus. Padahal dia tidak tahu apakah kebaikan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Wong semuanya hancur. Wong kata iblis itu semuanya akan saya gelincirkan. Enggak peduli mau ustadz mau jamaah, enggak peduli semua saya sediakan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di sini rangkaian ayat ini tidak ada. Nanti saya jelaskan yang apa dulu. Jadi iblis itu nolak. Di dalam ayatnya aba wastakbar. Jadi ada dua kesalahan iblis itu. Nolak sekaligus pakai tindakan. Kalau sekedar diajak nolak, ini namanya aba. Tapi kalau nolak pakai tindakan, ini namanya istakbarah. Makanya iblis itu dua. Kalau ayat ini cuma aba ayyaku nama as-sajidin. Dia nggak mau. Seperti malaikat yang mau sujud tadi itu. Tapi ayat yang lain aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak sekaligus pakai tindakan. Nah, di sini qala ya iblis, kemudian ditanya, apa yang menjadikan kamu enggak mau sujud? Ya iblisu malaka alla takun ma'as-sajidin. Iblis kemudian membangun logika. Nah, gini loh Pak. Jangan suka pakai logika. Logika dan logis dan rasional itu enggak ada. Saya pernah contohkan kan? 2 kali 3 berapa Pak? 6. Itu kalau nanya kepada anak kita yang sekolah. Kalau Bapak nanya ke tukang foto, 2 kali 3 berapa? 6.000. Tanya sama tukang foto. Kalau Bapak tanya kepada tukang bangunan, Pak ini 2 kali 3 berapa? Ya kira-kira 6 juta. Loh gitu, beda. Kalau Bapak nanya kepada seorang arsitektur, semua itu jawaban-jawaban itu, wah enggak rasional ini. Lihat tergantung logis dan rasional itu siapa yang akan mengatakan.
Kalau begitu semua agama itu jangan pakai rasio, tapi pakai logika agama. Al-mantiq ad-dini, jangan al-mantiq al-aqli. Pakai logika agama. Iblis ini menggunakan logika pikirnya. Al-mantiq al-aqli. Untuk menyatakan ibadah perintah Allah tadi itu. Apa yang menjadikan kamu gak mau sujud itulah apa? Ya Allah, saya gak mau sujud kepada Adam. Karena Adam ini kan bahayanya lebih rendah dari saya. La haula wala quwwata. Dari mana dia bisa membangun logika seperti begini? Makanya kalau ada orang kemudian mengukur kemuliaannya itu dari hal yang bersifat material, dia telah melestarikan logika iblis ini. Padahal, mohon maaf ini ya, emas dengan batu, mulia mana? Lah kalau secara lepas begitu mulia emas, tapi kan tergantung penggunaannya. Kalau untuk cor, pakai emas Bapak. Ngecor ini, ya, ngecor masjid yang magrong-magrong begini, yang hebat dan indah seperti ini, pakai emas. Ya enggak. Makanya seseorang tidak bisa diukur dengan bahan-bahan ini. Kenapa? Masing-masing itu akan punya fungsinya sendiri-sendiri. Jadi gitu. Akan memiliki fungsinya sendiri. Lah iblis mengatakan, saya kan dari api. Loh, api itu dia bisa baik dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Tanah pun juga bisa baik dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Tapi logika ini dia bangun. Saya kan dari api hebat. Lah wong Adam dari tanah. Saya enggak mau gengsi. Loh ini loh Pak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu paling tidak hadir di masjid itu Bapak Ibu diselamatkan dari gengsi itu. Karena Bapak Ibu mau mendengarkan ceramah saya. Saya nggak pernah masuk TV. Karena pernah ada begitu itu. Pak tolong carikan penceramah ya. Tapi yang pernah masuk TV. Loh ya Allah, ini logika iblis nanti ini. Ya haula wala quwwata. Ya paling nggak masuk YouTube lah ini di sini. Ya. Olahnya fakhruj minha fa innaka rajim. Udah, kalau gitu kamu keluar dari surga. Surga bukan tempat orang seperti begini, akhirnya rajim. Bapak, Ibu dan Saudara, berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi ini nanti sebentar. Rabbi fa'anzirni qana fa innaka minal mundharin la yamil waqtul ma'lum. Oh iya, ini masih jauh nih. Masih banyak jadi gitu. Masih banyak episodenya jadi. Nanti episode berikutnya akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Saya ingin sampaikan bahwa bersyukurlah karena kita diciptakan oleh Allah berupa manusia. Tidak bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita ini berupa ayam potong. Umurnya berapa ayam potong? 2 bulan disembelih orang. Alhamdulillah kita itu tidak seperti semut yang dimana diinjak orang. Kita ini adalah sebagai manusia dalam struktur piramida, kita adalah makhluk Allah yang terbaik di puncak piramida itu. Tidak ada semua makhluk Allah, ciptaan Allah itu yang bisa mengalahkan manusia, hatta malaikat sekalipun. Karena itu manusia ini di puncak ciptaan Allah itu. Dengan cukup sederhana Al-Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada yang lebih baik mengalahkan manusia kecuali sang pencipta itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemuliaan manusia bukan dari bahannya. Karena kenyataannya bahan jasmani kita itu berasal dari barang tidak berharga, berakhir tidak berharga, yang dibawa juga barang tidak berharga. Maka kasihan kalau orang itu menghabiskan waktunya untuk ngurusi fisik jasmaninya. Kasihan dia harus mengeluarkan uang besar-besaran untuk ngurusi fisik jasmaninya. Kasihan dia pakai jadwal yang ketat hanya untuk ngurusi fisik jasmaninya. Dia hanya ngurusi barang yang tidak berharga. Makanya hadirnya kita di tempat seperti begini, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini, saya persilakan kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi, diklarifikasi, dipertanyakan sebelum kita akhiri. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menarik sekali Pak Ustadz. Saya terus terang tambah ilmu ini. Tambah ilmu dan ada sehingga saya ada pertanyaan karena saya membaca buku yang lain. Tadi Pak Ustadz menyinggung masalah kalau nggak keliru kalau konjadid dan kalau akor ya. Kemudian ada pertanyaan, ada ungkapan yang disampaikan Pak Ustadz tadi apakah kelahiran Adam itu pinjam rahim, istilahnya tadi itu disampaikan gitu, pinjam rahim yang lain. Nah, saya jadi teringat buku yang saya baca itu Kiamat Sudah Dekat dari karangan Agus Mustafa itu dari diskusi tasawuf itu. Nah, Adam ini diciptakan atau Siti Hawa istrinya diciptakan itu apakah pinjam rahim? Karena ada pendapat di dalam buku itu dikatakan itu pinjam rahim gitu. Lah rahim siapa gitu? Tapi di buku itu tidak ada jawaban yang jelas gitu Pak Ustadz. Jadi mohon mungkin penjelasannya apakah benar kalau pinjam rahim siapa? Karena itu manusia pertama kan gitu. Katanya sih kalau di buku itu ya semacam manusia. Jadi malah itu menjadi mendekati kayak kera kayak teorinya teori dari ahli barat itu yang mengatakan itu turunan kera dan sebagainya. Charles Darwin itu ya dalam bukunya itu. Demikian Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya pernah dengar dalam diri seorang hamba itu terdapat jasad, ruh, jiwa, dan nyawa. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwasannya ruh itu berhubungan dengan dimensi kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Mohon penjelasan ketika sebuah ruh mempengaruhi ketika proses sebuah ruh mempengaruhi jasad, jiwa, dan nyawa seorang hamba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya tetap saya akan menghormati pendapat beliau Agus Mustafa. Tetapi tadi sudah saya jelaskan. Di dalam Al-Quran itu, kata kholaqa yang artinya menciptakan, objeknya bisa na berarti kami, bisa tu berarti saya. Nah gitu. Kalau kholaqna, Allah berikan proses. Min turab, min nutfah, terus proses manusia inilah yang kemudian sekarang para ahli embriolog bisa mengawalnya dari titik nol sampai dia lahir. Nah, khusus penciptaan Adam, Al-Quran mengatakan kholaqtu, aku ciptakan dengan tanganku. Artinya apa? Ini tidak menyangkut rububiyah, tapi menyangkut uluhiyah. Kalau begitu, terima saja dengan iman. Tidak menggunakan logika. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di dalam ayat ini, di dalam penjelasan Imam Sya'rabi ini, inna dzalika kullu haditsun an marahil khalq wa huwa subhanahu alam biman khalaq kama khalaqas samawati wal arda wa lam yushhid al haqq ahadan min khalqi kaifa khalqil makhluqat. Semua Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya termasuk manusia, dan Allah tidak pernah mempersaksikan seorang pun yang bisa menjadi saksi gimana ya langit bumi tercipta itu. Allah juga tidak bisa memberikan, tidak seorang pun yang akan jadi saksi dulu Adam gimana ya prosesnya. Nah, makanya menggunakan kholaqtu biyadai, karena dia bukan rububiyah tapi uluhiyah. Makanya logika-logika seperti begitu itu bagi saya ya, ini soal bukan benar dan salah, bagi saya terlalu berlebihan dan gak ada gunanya.
Asumsi saja, itu Adam kan sama dengan manusia. Karena manusia, dia pasti ada proses dikandung. Waduh, kejauhan. Ini logika al-mantiq al-aqli kalah sama al-mantiq an-nasi. Nas mengatakan gak ada seorang pun yang diangkat oleh Allah untuk jadi saksi. Jauh sebelumnya para ilmuwan sudah mengatakan manusia adalah homo sapien. Ya boleh saja, tidak ada masalah. Mau meneliti itu tidak ada masalah, tapi pokoknya loh gitu. Ini namanya al-mantiq ad-dini, logika agama itu diperkuat dengan nas. Nas menyatakan tidak ada saksi itu. Ya udah selesai. Nah, tapi menggunakan pendekatan kebahasaan kita bisa menjelaskan. Nah, gitu. Tadi kan kholak itu sama-sama kholak kok, satu kok nas, satu yang itu khusus untuk Adam. Sehingga Bapak Ibu tidak akan pernah temukan ayat yang kholaktul insan. Tidak. Ya, aku ciptakan manusia, tidak ada. Kami ciptakan manusia karena Bapak Ibu meskipun diciptakan harus ada Bapak Ibunya. Loh gitu. Makanya Bapak Ibu bukan pencipta, tapi Bapak Ibu dipilih oleh Allah lahirnya makhluk yang mulia. Makanya Ibu bersyukurlah karena Ibu dipilih oleh Allah sebagai perantaraan lahirnya makhluk yang mulia. Enggak jadi apa-apa, enggak apa-apa. Karena predikat yang terbaik itu jadi ibu. Loh itu, saya enggak kerja Pak. Loh enggak apa-apa. Sudah jadi ibu itu udah mulia. Yang kedua, tadi Ibu, nah disinilah Bapak dan Ibu, kita menyamakan istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Roh, jiwa, dan nyawa. Jiwa dan nyawa ini adalah bahasa Indonesia. Tidak bisa disama dengan roh. Kalau mau menggunakan istilah pakai Arab semuanya, roh, nafsu, kolbu, akal, dan fitrah. Nah, kalau kita menggunakan semuanya. Yang dimaksudkan dengan nyawa, itu dalam bahasa Al-Quran itu potensi hidup. Saya ingin tanya, binatang punya nyawa enggak? Punya. Punya roh? Lah kan itu di sini, ini namanya kerancuan istilah itu. Binatang itu enggak punya roh. Tidak ada satu informasi apapun dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa setelah aku ciptakan binatang ini sempurna, aku tiup ruhku di dalamnya. Tidak. Kenapa? Karena binatang enggak butuh Al-Quran. Kalau binatang dikasih roh itu bisa datang ke sini semua, dia ikut ngaji, malah repot Bapak. Tetapi binatang itu punya hayat. Makanya disebut ilmu hayat, ilmu kehidupan. Kalau hayat namanya al-quwwah an-namiyah al-harakah, potensi bergerak dan berkembang. Nah, kalau begitu yang dimaksud mungkin nafsu. Kalau nafsu itu adalah potensi rohani yang berfungsi untuk menggerakkan manusia ya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bapak Ibu hadir di sini ini karena Bapak punya nafsu, Bapak Ibu punya nafsu. Orang nggak mau datang ke kajian itu karena dia punya nafsu. Cuma yang satu nafsunya dipengaruhi oleh potensi roh, yang satu nafsunya dipengaruhi potensi hawa namanya. Makanya dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut atas kebesaran Allah wa nahan nafsa, nafsu diri, menahan dirinya anil hawa, dari dorongan hawa. Dalam diskusi umum kita sering menggandeng antara istilah hawa nafsu. Ya toh? Tapi dalam istilah agama, nafsu sesuatu, hawa sesuatu yang lain. Cuma hawa ini ada keinginan, karena keinginan dia itu bersifat netral. Namanya ingin kok. Saya ingin, ingin itu kan gak ada hukumnya. Cuma ingin kemana, lah dipengaruhi potensi itu. Karena itu roh ini harus senantiasa hidup. Roh ini harus senantiasa berdominan. Dominannya roh tadi itu dengan Al-Quran. Nah, itu. Ya, bukan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi di sanalah yang kemudian potensi-potensi lain itu bisa berkembang dengan benar. Akal bisa berpikir dengan benar. Kolbu bisa berpikir dengan benar. Semuanya bisa benar. Kira-kira itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi
Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang pas. Kalau ada kebenaran, apa yang saya sampaikan itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan penjelasan dari saya, itu karena keterbatasan ilmu saya dan saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dengan pertemuan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu meningkatkan amal kita di keseharian kita insya Allah. Terima kasih Ustaz, barakallahu fikum, wa jazakumullah khairan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti kajian ini sampai dengan selesai. Kajian ini nanti akan ditutup dengan zikir dan doa yang dipandu oleh Ustaz Abdullah Tholib. Dari saya, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.